Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih ya udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Rizky Atika dan selamat datang di channelku. Hai teman-teman semuanya, hari ini aku mau jawab terkait pertanyaan yang sering banget muncul dan juga ditanyakan sama teman-teman saat kita telah melakukan pengolahan data di SPSS. Dan di sini khususnya dengan metode analisis regresi linear berganda ya, seperti yang udah tertera di judul video ini. Nah, jadi pertanyaannya gimana sih Kak kalau misalkan ternyata nilai pada unstandardized coefficient betaku itu ternyata nilainya negatif. Kok punya temanku rata-rata pada positif ya? Apa punya aku salah nih? Oke, tenang dulu ya. Kita akan bahas lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum itu, boleh nih aku minta bantuannya untuk like dan juga subscribe dulu channel ini, biar Tika makin semangat nih bikin konten selanjutnya. Dan bagi rekan-rekan yang memang sudah subscribe dan mungkin kembali lagi untuk nonton video di channel YouTube Tika ucapkan terima kasih banget. It means a lot to me guys. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, aku akan menggunakan studi kasus langsung dari artikel yang aku dapat. Dan tentunya bisa juga kalian download. Linknya nanti aku taruh di description box di bawah. Jadi bisa kalian langsung lihat dan review bareng-bareng. Artikel yang aku jadikan studi kasus ini judulnya Pengaruh Kompensasi, Komitmen Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention pada PT Bukit Angkasa Makmur Bengkulu. Dan artikel ini aku dapatkan dari Jurnal Entrepreneur dan Management Science pada tahun 2021, teman-teman. Metode analisisnya pakai analisis regresi linear berganda. Dan di sini kita langsung aja yuk kita lihat hasil analisisnya. Seperti yang udah kalian bisa lihat sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa nilai B dari unstandardized coefficient di artikel ini itu memang nilainya negatif. Dan bahkan untuk seluruh variabel ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya apa sih arti nilai negatif ini? Kalau misalkan kita buat persamaannya dulu ya, persamaan regresi linear bergandanya, kita akan mendapatkan nilai tentunya Y sama dengan min 2,777, min 0,246x1, min 0,367x2, min 0,553x3 plus residual. Wah, jadi banyak tanda negatifnya ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih, apa sih Kak kira-kira arti dari nilai negatif ini gitu. Dan bagaimana kita menginterpretasikannya, karena ini kan jadi penting banget ya buat nanti kalian menjabarkan hasil analisis ini di bab 4 kalian tentunya. Kita lihat dulu nilai konstantanya, yaitu yang min 2,77. Sebenarnya artinya apa? Seperti yang udah ada di videoku sebelumnya, ini artinya adalah bahwa ketika variabel kompensasi, variabel komitmen organisasi, dan juga kepuasan kerja terhadap turnover intention ini sama dengan 0, maka nilai turnover intention-nya memiliki nilai tetap, yaitu negatif 2,777. Jadi, ini adalah nilai variabel dependent ketika variabel independennya adalah 0. Jadi nilai awalnya yaitu negatif 2,777. Baru nanti ketika variabel independennya nilainya berubah, dia pun juga akan ikut berubah. Sekarang kita akan beralih untuk membahas yang nilai beta di kolom unstandardized coefficient, tapi miliknya yang kompensasi nih teman-teman, miliknya X1. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai koefisien regresi X1-nya sebesar negatif 0,246. Nah, ini nilainya negatif ya. Kemudian ini maknanya apa sih, Kak? Gitu kan. Jadi, ketika nilai variabel kompensasi X1 ini naik satu satuan, maka nilai turnover intention-nya atau Y-nya ini akan menurun senilai negatif 0,246. Artinya di sini ada korelasi negatif antara variabel independennya sama variabel dependennya, antara kompensasi sama turnover intention. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nilai tersebut bisa negatif?
Untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik, aku saranin kalian harus menilik kembali tinjauan teori yang melandasi kedua variabel ini, teman-teman. Tanpa adanya landasan teori yang kuat, kalian akan kurang bisa maksimal untuk menjawab pertanyaan ini. Seperti yang aku bilang tadi, ada hubungan atau ada korelasi negatif di antara dua variabel ini. Jadi, kalian harus tahu kenapa sih kira-kira ketika nilai kompensasi ini naik, dia malah akan menurunkan nilai turnover intention-nya. Kompensasi bisa diartikan sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya karena mereka telah berkontribusi atau melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan untuk turnover intention-nya, itu kalian bisa pahami sebagai keinginan seseorang atau karyawan untuk berpindah kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, gitu. Nah, ternyata berdasarkan penelitian terdahulu dan juga riset-riset yang telah dilakukan, memang ada korelasi negatif antara kompensasi dan juga turnover intention. Kalau katanya si Hasil Holland, Bapak Hasil Holland ya, 2018, bahwa semakin besar kompensasi yang diterima karyawan, maka semakin berkurang niat seseorang untuk keluar dari pekerjaannya. Karena apa? Karena ia merasa dihargai dan juga kebutuhannya dapat tercukupi gitu. Jadi dia tidak ingin untuk berpindah pekerjaan. Makanya dikatakan dia korelasi negatif. Dan juga pada akhirnya, pada nilai beta di unstandardized coefficient juga nilainya akan negatif. Beda lagi kalau misalkan kalian variabelnya adalah kompetensi ke kinerja. Mungkin kalian ada beberapa yang meneliti pengaruh kompetensi ke kinerja gitulah katakan. Nah, kalau di sana dia banyak yang bilang bahwa semakin tinggi kompetensi maka kinerjanya juga akan semakin naik. Nah, ini bisa disebut dengan korelasinya positif, teman-teman. Ketika korelasinya positif, tentunya nanti nilai di beta di unstandardized coefficient pun juga akan positif gitu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ketika kalian menemukan nilai betanya itu negatif, it's okay, kalian masih tetap benar. Asalkan kalian nanti bisa lihat lagi tinjauan teori yang bisa mendasari hal tersebut gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Dan mungkin kalaupun kalian mendapatkan hasil yang berbeda, kalian juga harus siap dengan alasan-alasan apa yang mungkin memang membuat nilai kalian itu berbeda mungkin dengan tinjauan teori atau penelitian yang sebelumnya. Jadi, keep on going. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari aku. Semoga kalian bisa mengerti. Dan kalau misalkan ada yang kurang jelas, feel free to ask di kolom komentar. Atau bisa DM di IG ku juga. Thank you. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka ya dengan video yang Atika buat. Kalau suka, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan kalau ada yang kurang, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. See you next time!